Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, di kesempatan bulan Ramadan ini spesial TV One menghadirkan menemani sahur Anda dalam program Indahnya Ramadan. Kita juga menghadirkan guru-guru yang tercinta, sudah hadir di tengah-tengah kita. UAS bersama sahabat. Kita sapa terlebih dahulu guru-guru kita. Assalamualaikum Ustadz Abdul Somad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Said Kutub juga Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Sudah sahur Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini istimewa sekali nampaknya ini sahurnya. Ada jagung rebus, ada kopi, wah mantap sekali. Sambil menikmati sahur yang istimewa ini, kita juga sambil memberikan tausiah kepada para pemirsa ya Ustadz ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali pada kesempatan sahur di pagi hari ini, yaitu tentang kunci ketenangan hidup. Banyak sekali kita menemukan fenomena orang selama ini menganggap bahwa ketenangan hidup itu identik dengan banyaknya materi, banyaknya bergelimang harta. Namun kita banyak juga mengetahui orang dengan bergelimang harta, mereka justru diliputi dengan kesusahan dan juga kegundahan hati. Nah, kita akan bahas kunci ketenangan hati itu seperti apa. Nanti Ustadz Abu Somad akan memaparkan kepada kita semua. Oh ya, saya juga akan menyapa para jamaah yang ada di sini, di Studio TV One. Hadir para jamaah dari teman-teman dari Institut Ilmu Al-Quran. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah pada sahur? Nanti kita juga sambil sahur ya, sambil mendengarkan tausiah dari para ustadz. Nah, untuk yang segmen satu ini pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Somad. Dan juga nanti di segmen kedua akan diteruskan sahabat Ustadz Abdul Somad dengan yang akan disampaikan Ustadz Said Kutub. Di segmen pertama ini, Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan tema tentang selalu mengingat Allah. Kita ikuti bersama-sama. Fadal, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Mudah-mudahan guru kita Ustadz Dr. Said Kutub, adik-adik dari Institut Ilmu Al-Quran, semua jamaah dimanapun berada selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selalu orang berpikir kalau sudah kerja, dapat uang, punya rumah, punya kendaraan, menikah, maka selesailah masalah hidup dan bahagia, tenang. Nampaknya nanti insya Allah akan tenang. Ternyata begitu selesai kuliah, nanti kalau sudah selesai kuliah akan tenang. Pertanyaan datang, kapan nikah? Setelah nikah, nanti mungkin akan tenang. Datang pertanyaan, sudah punya anak? Oh, nanti kalau sudah punya anak akan tenang. Kok anaknya perempuan semua? Nampaknya nanti kalau sudah punya rumah akan tenang. Kok masih belum punya kendaraan? Nampaknya nanti kalau sudah punya kendaraan akan tenang. Sampai pada akhirnya angka bunuh diri tertinggi di dunia bukan di Afrika, bukan di negara ketiga. Angka bunuh diri tertinggi di dunia adalah Amerika, Eropa, Jepang, negara maju. Bahkan ada satu website khusus yang banyak dikunjungi orang, banyak peminatnya, menawarkan mau mati dengan cara apa? Mau ditembak oleh sniper dari gedung tinggi, atau silakan transfer ke nomor rekening ini, nanti akan naik ke gedung lantai 100, sudah disediakan apartemen yang jendelanya sudah dicopot jeruji besinya untuk terjun. Atau dipukul dengan alat tumpul dari belakang. Intinya orang tidak tenang. Islam memberikan jawaban. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adik-adik hafal semua ayatnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ternyata ketenangan letaknya bukan pada benda, bukan pada materi, tapi ketenangan itu letaknya di hati. Maka ayat ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuh jasad ini ada satu gumpal, satu genggam. Idza salahat, salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, kalau dia berzikir, kalau dia tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang. Wa idza fasadat, kalau dia rusak,
Kalau dia error, kalau dia tidak stabil, maka yang lain ikut menjadi kacau. Ala wahyal qalb. Letaknya itu adalah hati. Semakin besar kota, semakin hebat kota metropolitan, maka orang semakin hiruk pikuk, hingar bingar, tidak menemukan ketenangan. Akhirnya muncullah rumah-rumah ketenangan palsu yang menawarkan ketenangan. Silakan datang ke tempat kami, maka Anda akan tenang. Transfer ke nomor rekening berikut. Pejamkan mata, tarik nafas, hirup aromaterapi, Anda akan tenang. Begitu keluar, langsung kacau lagi. Masuk ke rumah menawarkan musik, dari mulai musik pop, R&B, rock and roll, dangdut, metal, semuanya menawarkan ketenangan. Setelah didengar 2-3 lagu, enggak juga tenang. Akhirnya makan pil anjing gila, baru agak tenang. Pakai sabu-sabu narkoba, baru tenang. Karena ketenangan yang hakiki yang sebenarnya itu ada ketika kita mengkonektingkan ruh kita, hati kita, qalbu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengatakan, mathalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah, walladzi la yadhkurullah, dan orang yang tidak mengingat Allah, kamathalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Itulah mengapa kita ngaji, supaya pikiran kita ini mengingat Allah bukan dengan prasangka, prediksi, tapi dengan ilmu. Kalau terwujud 3 ini, mulut menyebut, pikiran dengan pengetahuan yang sempurna, hati berzikir mengingat Allah, maka insya Allah huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan itu fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Insya Allah. Demikian agaknya penjelasan tentang ketenangan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Masya Allah, syukuran jazilan Ustadz Abdul Somad yang telah menjelaskan ternyata betapa indahnya dan betapa simpelnya Islam memberikan solusi. Hanya mengkonektingkan hati kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti Ustadz Said Kutub akan memaparkan lebih jelas lagi, lebih panjang lagi tentang kunci ketenangan hati. Tapi kita lanjutkan dulu sahur kita di pagi hari ini. Silakan Ustadz, kita sahur lagi. Ustadz, fadhal, dinikmatin terlebih dahulu. Silakan Ustadz, diminum Ustadz. Ustadz Said Kutub, Ustadz.